Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan penerapan manajemen waktu dalam kehidupan sehari-hari. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah manajemen operasi dengan dosen pengampu Bapak Anton Mulyono Aziz SEMT. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Gia Amsal Maulana dengan NPM A1020127 dari kelas manajemen A. Oke, langsung saja ke pembahasannya, dimulai dari pengertian. Nah, manajemen waktu adalah suatu proses untuk melakukan kontrol atas waktu dengan batas tertentu untuk melakukan tugas tertentu. Manajemen waktu adalah kemampuan untuk merencanakan dan menggunakan waktu semaksimal mungkin. Menurut hukum Pareto, manajemen waktu itu 20 berbanding 80. 20%-nya adalah waktu yang digunakan untuk bekerja secara efisien, sedangkan 80%-nya tidak. Nah, lalu kenapa hanya 20% saja yang efektif dan bagaimana cara meningkatkan efektivitas waktu yang digunakan? Berdasarkan hukum Pareto, jika semakin banyak waktu kerja yang efektif, maka semakin banyak pula pekerjaannya. Namun, hal ini dinilai tidak benar. Banyaknya dan kualitas tugas yang dikerjakan dipengaruhi oleh profesionalisme, kualifikasi, dan pengalaman. Untuk mencapai efisiensi yang baik, perlu landasan yang kokoh seperti motivasi yang tinggi dan juga minat. Selanjutnya, dampak manajemen waktu yang buruk. Nah, dampaknya bagi manusia, waktu dalam sehari saja tidak cukup untuk mengerjakan berbagai macam hal tugas dalam sehari-hari. Sebetulnya, dengan kemajuan teknologi saat ini, seharusnya manusia menjadi lebih produktif secara umum. Namun, ada beberapa situasi di mana kecanggihan teknologi ini menghambat produktivitas, yaitu ketika manusia tidak bisa memanfaatkan teknologi dengan benar. Jika seseorang tidak bisa memanfaatkan teknologi dengan baik, ada beberapa dampak buruk yang dapat terjadi, di antaranya yang pertama, penundaan. Nah, menunda-nunda pekerjaan adalah hal yang sering dianggap remeh, padahal hal ini dapat berakibat fatal pada pekerjaan yang selanjutnya akan kita kerjakan, tentunya akan lebih menghambat. Selanjutnya, kurang tidur. Jika tubuh kita kurang tidur, hal ini bisa menyebabkan terhambatnya aktivitas dan menyebabkan kita kurang fokus dalam mengerjakan kegiatan tersebut. Selanjutnya, mengkonsumsi makanan kurang sehat dan kurang berolahraga. Nah, jika kita tidak merawat tubuh kita, maka pikiran pun akan mudah lelah dan tidak akan mendapatkan manfaat dari waktu yang telah kita lewati. Selanjutnya, kurang berenergi. Nah, bila badan kita kurang berenergi karena disebabkan kurang tidur atau ada hal lainnya, hal ini menyebabkan kurang fokus dan malah tidak bersemangat. Selanjutnya, tidak tepat waktu. Nah, apabila kita tidak tepat waktu, kita akan kehilangan hal-hal produktif yang terjadi di waktu sebelumnya. Selanjutnya, terburu-buru. Nah, hal ini memungkinkan untuk melakukan kesalahan lebih besar karena kita tidak melakukan cek and recheck lagi terhadap hal yang kita kerjakan. Maka dari itu kita tidak boleh terburu-buru. Selanjutnya, waktu kerja dan hidup yang tidak seimbang. Memang tidak ada salahnya untuk bersenang-senang, namun jangan lupakan juga pekerjaan atau tujuan yang ingin kita capai. Oke, selanjutnya, manfaat dari manajemen waktu. Nah, mengelola waktu dengan baik memungkinkan seseorang untuk melakukan pekerjaan yang benar dan dalam waktu yang tepat. Untuk manajemen waktu memiliki peran penting dalam kehidupan pribadi maupun profesi seseorang. Berikut adalah beberapa manfaat dari manajemen waktu. Yang pertama, disiplin dan tepat waktu. Untuk memanfaatkan waktu dengan baik, seseorang harus menyiapkan deretan rencana tugas-tugas apa saja sih yang akan dikerjakan ketika di pagi hari ataupun di malam harinya. Selanjutnya, rajin dan terorganisasi. Nah, menjaga barang-barang sesuai tempatnya, meminimalisir waktu untuk mencari-cari barang tersebut jika dibutuhkan. Selanjutnya, bermoral dan percaya diri.
menyelesaikan tugas dalam waktu yang ditentukan, dan menjadikannya terdepan di antara anggota tim lainnya. Selanjutnya yang terakhir adalah manfaat dari manajemen waktu itu dapat mengurangi kita dari rasa stres. Nah, orang-orang yang bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dinilai memiliki kadar stres dan kecemasan yang lebih rendah dibandingkan orang-orang lainnya. Perlu diingatkan kembali ketika mengerjakan sesuatu untuk tetap fokus karena tidak ada gunanya menunda-nunda. Nah, setelah pekerjaan itu selesai, kita dapat memiliki banyak waktu untuk keluarga, sahabat, maupun kerabat lainnya. Selanjutnya, penerapan manajemen waktu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, biasanya melakukan evaluasi. Nah, saya akan meluangkan beberapa hari untuk mencatat waktu yang telah digunakan untuk mengerjakan tugas sehari-hari. Nah, tentukan apa saja yang ingin kita capai, kemudian menandai aktivitas yang tidak termasuk dalam kategori tersebut. Kemudian saya akan mencatat apa saja yang mengganggu atau yang dapat menghalangi dalam mencapai tujuan secara tepat waktu. Juga saya akan mencatat tugas-tugas yang bisa disederhanakan untuk menghemat waktu. Selanjutnya, perencanaan dan prioritas. Dalam hal ini, biasanya saya meluangkan waktu di awal hari dan di malam hari setiap harinya untuk membuat rencana dengan memprioritaskan tugas berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Nah, jika ada proyek besar atau kegiatan yang memerlukan waktu yang cukup banyak, biasanya saya akan membagi menjadi proyek-proyek kecil supaya tidak kewalahan. Satu hal yang lebih penting yaitu membawa kemanapun agenda atau jadwal agar tetap fokus dan ingat dengan hal-hal yang ingin dikerjakan selanjutnya. Selanjutnya, eliminasi pencurian waktu. Hapus gangguan-gangguan yang mengganggu produktivitas keseharian. Jadwalkan beberapa waktu untuk kayak menjawab email, membalas panggilan, telepon, SMS, WhatsApp dan lainnya. Kecuali jika ada panggilan darurat terjadi, maka hal ini untuk menghindari gangguan oleh panggilan dan pesan yang terjadi dalam sehari. Ya, selanjutnya adalah belajar untuk mengatakan tidak. Belajarlah untuk mengatakan tidak dengan cara yang sopan. Hal ini berlaku untuk menolak pekerjaan atau aktivitas tambahan yang tidak sesuai dengan tujuan kita. Bergabung dengan teman-teman hanya merasa tidak enak karena menghabiskan waktu bersama kita yang lebih baik digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas penting sepertinya. Yang terakhir, rehat, beristirahat dan menjernihkan pikiran. Beristirahat merupakan hal yang penting bagi setiap manusia. Buatlah jadwal untuk beristirahat dan menjernihkan pikiran. Rencanakan olahraga yang teratur dengan masuk ke kantor dengan rutinitas hari-hari atau mingguan supaya tetap sehat dan bugar. Mengkonsumsi juga makanan-makanan yang sehat dan hindari junk food yang bisa menyebabkan lesu dan kurang fokus. Berhentilah bekerja jika sudah merasa lelah. Jangan sampai pekerjaan yang memakan waktu istirahat kita yang berharga. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.